Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk kalau saudara mau duduk, kalau mau berdiri juga tidak apa-apa. Hari ini saya mau bersaksi mengenai Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada saya, tapi kepada semua kita pun. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus baik kepada kita semuanya. Dan saya mau bersaksi sesuai dengan tema daripada KKR ini, yaitu freedom, kemerdekaan, kebebasan. Saya mau bersaksi mengenai kebebasan yang saya terima dari Tuhan Yesus. Ya, saya memang tidak dipenjara, saudaraku, ya, secara badani tadinya, ataupun saya tidak lagi di bawah penjajahan seperti bangsa kita ini di bawah penjajahan bangsa Belanda. Tidak ada secara badani, tidak, tetapi secara rohani, tanpa saya sadari, saya dijajah oleh kuasa-kuasa kegelapan dengan cara berpikir dan cara hidup saya yang salah, yang berdosa, yang tidak sesuai dengan firman, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini tema daripada KKR ini diambil dari Yohanes 8:36 yang berkata, jikalau Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Amen. Ayat 32 berkata, jikalau kita mengenal kebenaran, maka kita akan dimerdekakan. Amen. Jadi dua perkara. Kalau kita mau merdeka, satu, dimerdekakan oleh firman, dua, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Baik firman, baik Tuhan Yesus itu sama. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saya sudah dimerdekakan oleh firman dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Malam ini saya percaya kita yang hadir di sini, semua kita pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang terikat, dijajah oleh kuasa kegelapan atau apa saja, tapi kita merdeka. Amen. Oleh Tuhan Yesus dan oleh firman Tuhan yang berkuasa. Saudaraku, saya tidak mengerti bahwasanya saya ini adalah seorang yang berdosa, dan saya tidak mengerti bagaimana hidup menurut Tuhan Yesus atau menurut firman Tuhan. Kepada saya, waktu kecil, saya belum selamat, belum lahir baru, belum kenal Yesus. Saya cuma kenal Yesus itu, saudaraku, sebagai seorang, kalau Bapak Munte dulu berkata, kenal-kenal presiden. Bagaimana kenal presiden? Ya, saya dan saudara semua kenal dengan Pak Jokowi. Tapi saya ini enggak apa-apanya dari Pak Jokowi. Salam pun enggak pernah. Hanya dia presiden saya. Tapi kalau anak Pak Jokowi, wow, dia punya segala hak untuk mendapatkan segala sesuatunya dari Bapak Jokowi karena dia anak Pak Jokowi. Begitu saya dengan Tuhan. Saya kenal dengan nama Yesus, saya pergi ke gereja, tapi hidup saya sama sekali jauh dari Tuhan. Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, tapi saya tidak tahu apakah doa saya sampai. Dan saya terus terang aja hampir tidak pernah mendapatkan jawaban doa saya. Bahkan yang diajarkan kepada saya, nah inilah dia saudaraku, saya terikat kepada cara berpikir yang salah. Karena saya diajarkan, kalau mau berhasil, harus rajin belajar, rajin bekerja, sekolah tinggi, baik kepada orang, kau akan berhasil. Hidupmu akan mapan. Tapi nyatanya saya ikuti itu. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Saya sampaikan saja. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6, terkutuklah orang kalau dia mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya. Tapi ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang kalau dia mengandalkan Tuhan, kalau dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya tidak tahu firman Tuhan itu,
Dan saya tidak tahu Tuhan Yesus, saudaraku, seperti saya katakan tadi. Tetapi saudaraku, saya ikutlah cara hidup saya yang salah ini. Dan saya mau hari ini, jangan ada kita yang seperti itu. Cukuplah saya. Saya sudah diajari Tuhan, sudah dibebaskan Tuhan. Mari kita semua bebas. Nah, Tuhan Yesus itu baik. Dia baik kepada saya, dia baik kepada semua orang. Begitu baiknya, sampai dia rela mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita. Amin. Saudaraku, saya ulangi, saya mendapat pengajaran dari orang tua, dari orang-orang yang mau supaya saya berhasil, supaya saya, seperti saya katakan tadi, rajin sekolah, rajin bekerja, sungguh-sungguh dalam segala sesuatu, kejar ilmu. Saya di sekolah, saudaraku, akhirnya saya juara di SD, juara SMP, juara SMA, landinglah di Fakultas Kedokteran USU tahun 1960, 60 tahun yang lalu. Saudara mungkin heran berapa umur saya. Saya sudah 77 tahun. Haleluya. Jadi saudaraku, sudah banyak pertolongan Tuhan kepada saya. Ya, saudara yang masih muda-muda, ikut Yesus. Amen. Ya, supaya sepanjang hidup saudara, Tuhan Yesus menolong saudara. Amen. Yang sudah tua, belum terlambat. Semua kita boleh diberkati Tuhan. Amen. Lalu saudaraku, umur 17 tahun, saya masuk saudaraku, Fakultas Kedokteran. Tiap tahun saya lulus baik, tidak pernah mengulang, paling baik saudaraku selama saya di Fakultas Kedokteran. Tapi tahukah saudara, dalam kurun waktu saya belajar di Fakultas Kedokteran, terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan, tragedi di dalam hidup saya. Kalau dikatakan baik-baik saja, kenapa orang yang kelihatannya jauh tidak baik, tidak mengalami seperti saya? Saya tidak mengerti bahwa saya adalah di bawah penjajahan dosa, di bawah penjajahan setan, jauh dari Tuhan. Walaupun orang berkata saya baik, punya prestasi baik, di mata Tuhan saya bodoh, saya berontak kepada Tuhan. Saya tidak tahu itu saudaraku. Saya terangkan apa yang jadi sehingga saya ditangkap Tuhan dan kemudian diberikan Tuhan kebebasan. Begitu saya masuk kedokteran, opung duli saya meninggal. Saya punya 2 opung duli tentunya, yang satu sudah meninggal, ini yang satu lagi tinggal meninggal. Kemudian saudaraku, 3 ibu saya bersaudara, dan tulang saya yang paling tua meninggal. Baru pertama kali saya dengar penyakit kanker waktu itu, tahun 1960 itu. Ya, mulailah saudaraku, kami tinggal. Tidak lama kemudian, tulang saya yang paling muda, masih 42 tahun, tiba-tiba meninggal. Tadinya sehat, lalu dokter berkata ini sakit jantung. Meninggallah dia, anaknya 3. Lalu kemudian ibu saya belum kenal Tuhan, dia sayang sekali kepada itoknya ini. Dia sangat sedih, apapun yang kami bilang, saya anak paling tua. Saya katakan, mama jangan sedih, jangan menangis saja siang dan malam. Oh, dia menangis, meratap terus, 10 bulan meninggal ibu saya. Dan kemudian tinggallah satu lagi saudaranya yang paling tua. Dia adalah putra suku Karo yang pertama yang sekolah ke negeri Belanda tahun 1930, kira-kira 1 abad yang lalu. Saudara bisa bayangkan, kami sangat bergantung kepadanya. Seluruh keluarga memandang kepadanya. Tapi begitu juga 2 tahun kemudian dia pun meninggal. Dalam tempo selama berapa tahun itu saudaraku, kami menjadi yatim. Ada yang ibunya meninggal, ada yang bapaknya meninggal, dan yang tinggal bapak saya sakit-sakitan. Tulang saya, 6 tulang saya nggak pernah cari makan. Seluruh daerah kami, saya dari Kabupaten Langkat, saudaraku, dari Binjai, berkata keluarga ini hancur. Pada waktu mereka, saudaraku, menguburkan paman saya yang paling tua, orang berkata ini hancur. Dulu memang baik, sekarang hancur. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Bagaimana baiknya? Pas waktu itu saya tamat saudaraku, saya dikirim ke Jakarta dari FK USU ke Fakultas Kedokteran UI, Universitas Indonesia, untuk belajar penyakit karena saya ambil spesialis anak. Dari kecil saya suka jadi dokter anak, saudaraku. Lalu saya dikirim ke sana. Belum 2 hari saya di sana, disitulah tulang saya meninggal. Lalu
Saya kembali untuk penguburan dan yang lain. Saya kembali lagi ke Jakarta. Saya rasa hancur sehancur-hancurnya. Saya katakan, kalau ada Tuhan, di mana Tuhan itu? Orang lain jauh lebih jahat, nggak begini kali nasibnya. Aku disuruh baik-baik, kenapa begini jadi padaku? Saya bingung, kenapa, ada apa dengan manusia ini? Mengapa begini manusia ini? Seperti mau gila rasanya. Sangat tertekan. Saya ingat saya naik kapal terbang, saudaraku, mata saya bengkak, hampir nggak bisa lihat jalan. Saking sedihnya, karena saya meninggalkan semua adik saya, sepupu saya, bapak saya, nah tulang saya, semuanya, saudaraku, muka sedih. Tapi saya harus pulang ke UI. Setahun saya di sana, saudaraku. Tahukah saudara, saya tinggal dibuat Tuhan di tempat kos, di mana banyak anak Tuhan, orang Kristen yang sudah lahir baru, yang kenal Tuhan Yesus. Lalu mereka lihat saya, saudaraku, sedih. Dia seperti saudara ini, ada yang mengajak saudara datang kebaktian. Dia ajak saya kebaktian. Pada satu kebaktian, saya dengarkan firman Tuhan seperti ini. Saya dengarkan nyanyian dari kor yang mengatakan, Yesus itu sudah mati bagi saya. Saya ini sebenarnya orang berdosa, orang bilang saya baik, tapi firman Tuhan berkata, Roma 3:23, semua manusia sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut, artinya hukuman kekal di neraka. Tapi Yesus sudah mati untuk menggantikan saya, supaya saya yang berdosa ini ditebus oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Siapa yang percaya, dia akan menerima pengampunan dosa, dosanya diampuni, dan dia menjadi anak-anak Bapa surga. Amin. Pada waktu saya dengar, saudaraku, berita yang baik, firman Tuhan itu, saya menangis di krosi saya. Saya ini orangnya keras, saudaraku, karena di tempat keadaan itu nggak pernah nangis walau bagaimanapun. Tapi pada waktu Yesus datang, seolah-olah bicara kepada saya langsung melalui firman Tuhan, melalui nyanyian, melalui semuanya keadaan di gereja itu. Seolah-olah Tuhan berkata kepada saya, aku sudah menyerahkan seluruhnya bagimu. Aku sudah mati bagimu. Apa yang mau kau serahkan bagiku? Saya bilang, Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Aku sudah memberikan semua bagimu. Apa yang kau berikan bagiku? Tuhan, ku berikan hidupmu bagimu. Aku sudah menanggung semuanya untukmu. Sekarang apa yang kau buat? Saya berseru, Yesus Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Oh Tuhan, selamatkan. Saya berseru-seru di bangku itu, saudaraku, air mata saya bercucuran. Tidak lama kemudian saya rasakan suatu damai Tuhan memenuhkan hati saya. Sejak itu saya berubah. Dari mana saya tahu, saudaraku? Pagi hari biasa malah berdoa. Kalau pagi hari berdoa, malam mau tidur berdoa, kalau makan berdoa. Itu kebiasaan kita orang Kristen. Biasa saya berdoa, saudaraku, itu hanya sebagai satu rutinitas. Tapi pagi hari pertama kali, sesudah saya berseru minta Yesus untuk menyelamatkan saya, untuk mengampuni saya katakan, Yesus, aku mau ikut engkau seumur hidupku. Besok paginya saya berdoa dengan cara yang sama. Tapi waktu saya katakan, Bapa dalam sorga, ibas gelar anakmu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus anakmu ku datang. Tahukah saudara, saya merasa seperti Bapa memeluk saya dan berkata, anakku, aku ada di sini. Ada kesaksian dalam hati bahwa Bapa di sorga itu adalah Bapa saya. Dan saya tidak pernah takut lagi, saya tidak khawatir, saya berubah. Mulai hari itu, saudaraku, Bapa tidak pernah meninggalkan saya. Kuasanya tetap, saudaraku, menyertai saya. Saya dibebaskan. Amin. Dari hidup lama yang hidup menurut cara saya berpikir sendiri, pakai pikiran sendiri, pakai kebenaran sendiri, menjadi orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Saya heran waktu saya mulai baca Alkitab, mulai datang kesukaan, saya berkata, oh Tuhanku, kenapa semua jawaban hidupku ada dalam firman-Mu? Tuhan, mengapa? Karena sekarang saya sudah hidup, saya sudah bebas. Tuhan Yesus bisa bicara kepada saya melalui firman-Nya. Dan sejak itu saya berubah
Dulu orang berkata, saya ini seperti kesaksian Bapak Bahal tadi, saudaraku. Dulu orang berkata, kenapa kau sedih saja? Tapi sekarang orang berkata, kenapa kau suka cita saja? Haleluya. Karena Tuhan Yesus menolong. Saya akan ceritakan beberapa hal kebaikan Tuhan yang membebaskan saya, baik daripada bebas daripada hukuman dosa, tidak lagi ke neraka, tapi dapat sorga, nama tertulis di sorga. Tapi dalam kurun waktu saya mengikut Yesus, ya pada waktu saya itu kira-kira umur saya belum 30 tahun, 20-an tahun, sampai 77 tahun, lebih saudaraku, ya hampir 50 tahun saya mengikut Tuhan. Ada banyak hal di mana saya dimerdekakan Tuhan, di mana saya ditolong Tuhan, sehingga kalau tidak ditolongnya saya sudah lama di son maradian, artinya sudah lama mati. Tetapi Tuhan menolong saya. Jadi hari ini pun saya mau saksikan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin. Umur 30 tahun saudaraku, 30 tahun lebih saya jantung saya berhenti. Ya, 2 kali berdetak, 3 kali berhenti. Takut saudaraku, takut mati. Ya, karena langsung badan itu rasanya melayang. Dokter berkata, nanti saya pasangkan, profesor guru kami berkata, saya pasangkan kepadamu pacu jantung, artinya ditaruh baterai lah jantung ini. Ya, kalau baterainya mati kita pun matilah. Umur 30-an saudaraku, sekarang umur saya 77 saudaraku, hampir 50 tahun jantungnya jalan terus. Siapakah yang membuatnya jalan? Jehovah Rafa, Tuhan Yesus penyembuh. Dia sudah berbilur-bilur untuk menyembuhkan saya, membebaskan saya daripada penyakit jantung dan penyakit lainnya. Dan hari ini saya bisa ada di sini menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya jantung, bisa ditolong Tuhan. Bukan cuma jantung, Dia menciptakan seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Sakit apapun itu, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Percayakah saudara? Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Coba angkat tangannya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya nama yang manis pada waktu berdoa. Memang Tuhan Yesus berkata, kalau berdoa dalam namaku. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjawab. Haleluya. Kalau engkau berseru, aku menjawab. Mintalah, akan diberikan kepadamu. Saudaraku, satu perkara saya berkata kepada saudara, nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama penyakit, nama di atas segala nama setan iblis manapun yang mau mengancam kita. Haleluya. Dalam nama Yesus saudaraku, tidak ada yang bisa melawan. Amin. Saudara ikut Yesus sungguh-sungguh, saudara baca Alkitab, saudara sangat bersuka cita betapa dahsyatnya kuasa nama Yesus itu. Amen. Dan itu diberikan kepada kita karena kita adalah miliknya. Haleluya. Saya ceritakan satu saudaraku, mungkin saudara sudah tahu, tapi saya ceritakan saja supaya saudara tidak usah takut dalam hidup ini. Tetap percaya, ikut Yesus, tidak pernah ditinggalkan, selalu ditolongnya. Saudara tidak akan mati kalau belum siap tugas saudara di bumi ini. Tapi sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan. Amin. Amin. Satu hari saudaraku, kami mau kebaktian minggu. Dari rumah ke tempat kebaktian di Hermina Hall di Medan. Sampai di satu tempat ada polisi tidur, jadi mobilnya pelan. Begitu mobil pelan, seseorang menembak supir. Duar! Kami pikir bom, karena beberapa hari sebelumnya rumah kami dibom. Gereja juga mau dibom tapi tidak sempat meledak. Tapi rumah 2 kali meledak, 3 kali dengan yang di atas mobil. Jadi kami pikir bom apa lagi nih. Ditembak saudaraku, terkulailah supir. Berhentilah mobil. Lalu kemudian orang menembak itu datang ke depan mobil. Langsung bibidiknya Pak Munte. Tahukah saudara, Yesus sudah di dalam kita kalau kita terima Yesus. Malam ini terima Yesus semua saudaraku.
Dia Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kuasanya tidak ada yang bisa mengimbangi. Amin. Keluar saudaraku dari dalam nama Yesus. Lalu Pak Munte, karena di mobil itu supir, Pak Munte di depan, di belakang saya Joyce, di belakang lagi dua anak Tuhan. Langsung Pak Munte berkata, dalam nama Yesus engkau tidak boleh menembak. Saya pun mengikut saudaraku, dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi, dalam nama Yesus. Saya rasa itulah doa yang paling lama saudaraku. Mungkin cuma 5 detik, tapi bagi saya itu doa yang paling lama. Karena itu pistol tinggal meledak, habislah saudaraku, kami semua. Tapi saudaraku, dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, saudaraku, pistol itu tidak meledak. Orangnya meletakkan saudaraku, menurunkan tangannya dan pergi. Dan kami tidak mati. Hari ini saya ada di sini. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. 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 Apapun yang datang ke dalam hidup saudara, Yesus berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku, apakah yang bisa dibuat oleh manusia bagiku? Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang bisa saudaraku. Darah Yesus itu sebagai benteng. Wahyu 12 ayat 11 berkata, itu sebabnya malam ini saya ajak saudara bersungguh-sungguh hati menerima kebebasan dari Tuhan. Pertama, kebebasan dosa. Terima Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan semua dosa. Nama saudaraku ditulis di sorga. Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita. Di dunia ini kita diberkati. Tinggalkan dunia ini bersama Yesus selamanya. Selama di dunia ini kita ditolong Tuhan. Tadi saya ceritakan hanya satu dari sekian banyak saudaraku pertolongan Tuhan yang membebaskan saya daripada penyakit, daripada ancaman, daripada kekurangan materi, daripada perseteruan, daripada segala macam. Tuhan melepaskan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tahukah saudara, pada waktu saya sakit jantung itu, Tuhan mengatakan tidak boleh hamil. Dokter mengatakan, waktu saya hamil, mereka marah. Kenapa kamu hamil? Tapi saya bersyukur saudaraku, bahkan ada yang mengatakan, dengan umurmu seperti itu, gugurkan saja kehamilanmu. Saya percaya kepada Tuhan yang menolong saudaraku, karena anak itu dari Tuhan. Dan saya bersyukur saudaraku, Joyce lahir, dan sekarang dia jadi hamba Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saudaraku, kalau saya cerita nanti, tidak siap-siap sampai 3 bulan ini. Saya hanya mau berkata, adakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Percayakah saudara Tuhan Yesus baik? Mau menolong saudara? Mau membebaskan kita? Bebas dari dosa? Bebas dari semuanya tindasan setan? Dan memberi kita hidup berkelimpahan? Siapa yang percaya coba angkat tangannya. Semua kita percaya. Jangan turunkan tangan, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berseru. saya berseru. Hari ini saya percaya Engkaulah penebus dosaku. Ampuni aku Tuhan. Selamatkan aku. Tolong saya Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Berkati saya Tuhan. Bebaskan saya Tuhan. Saya ikut Engkau. Saya setia padamu. Seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak menolak saya. Engkau menerima saya. Engkau juru selamatku. Haleluya. 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 Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.